Kita masuk ke bagian yang kedua, yakni sifat takbiratul ihram. Yakni sifat takbiratul ihram. Yang pertama, di bagian hukum, ulama bersepakat bahwasanya takbiratul ihram adalah rukun salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasul, miftahus sholatit tuhur, kunci salat itu bersuci. Wa tahrimuhat takbir, diharamkan salat itu dengan takbir. Takbir ini adalah rukun. Pangkalnya salat adalah takbiratul ihram. Seperti yang kita kaji Jumat yang lalu, takbiratul ihram adalah tempat kita meletakkan niat salat. Atau bahasanya begini biar lebih enak. Tempat niat itu di hati dan penempatannya ketika takbiratul ihram. Ini harus selalu diingat dan diamalkan. Karena itulah yang menyebabkan ibadah kita sempurna. Karena tanpa perbedaan pendapat dari ulama, sampai-sampai dikatakan la khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya niat salat letaknya, penempatannya ketika takbiratul ihram. Dan ulama juga enggak beda pendapat bahwasanya berniat setelah takbiratul ihram tidak sah, tidak dianggap. Jadi disebut dengan takbiratul ihram karena ada niat. Kalau enggak ada niat di dalamnya namanya bukan takbiratul ihram, takbir biasa. Coba, apa bedanya secara lafaz? Allahu Akbar takbiratul ihram, mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun sujud Allahu Akbar. Enggak ada beda, Allahu Akbar semua. Tapi yang membedakannya takbir yang pertama ada niat di dalamnya, makanya takbiratul ihram. Sama kayak orang haji, pakai baju haji. Kalau bapak-bapak ini pakai kain ihram, 2 lembar kain ihram, bawahan sama atasan. Pakai gitu saja tanpa berniat, namanya bukan ihram, baju biasa. Malah kain ihram sekarang itu mirip anduk ya Pak. Apa bedanya sama anduk, kan begitu? Cuman pakai anduk kita, tapi dikatakan ihram karena di dalamnya ada niat. Al-ihramu minal miqat. Ihram dimulai dari miqat, ketika di miqat lah kita berniat. Labbaik Allahumma hajjan misalnya. Labbaik Allahumma umrah, ada niat di situ. Sama dengan niat salat, penempatannya ketika takbiratul ihram. Selanjutnya wa tahliluhat taslim, dan dihalalkan salat itu dengan salam. Di pangkalnya takbir, ujungnya akhirnya salam. Selanjutnya tentang lafaz takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram itu apa? Jumhur ulama sepakat lafaz takbiratul ihram lafaz tunggal, yakni Allahu Akbar. Karena ada juga yang memahami di zaman dulu ya Pak, belum betul-betul akurat fikih itu. Ada yang mengatakan boleh kok kalimat yang lain yang intinya mengagungkan Allah. Makanya ada yang Allahu A'zam, ada yang Allahul Kabir. Jadi bukan hanya Allahu Akbar. Tapi ulama sepakat adanya lafaz tunggal, yakni Allahu Akbar. Ini yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana yang diulas dalam kitab Aunul Ma'bud,
juz yang pertama halaman yang ke-75. Baik, di takbiratul ihramnya sama lafaznya enggak ada beda. Ulama sepakat. Cuman terjadi perbedaan pendapat ketika membahas di mana posisi kedua telapak tangan. Sampai mana? Ketika ngangkat takbiratul ihram. Jadi kita petakan hukumnya dulu. Allahu Akbar, takbiratul ihramnya rukun sholat. Rukunnya rukun kauli. Harus diucapkan dengan lisan. Jadi kalau bapak-bapak orang sholat, takbiratul ihramnya begini. Mingkem mulutnya, cuman di hati takbirnya, tidak sah sholatnya. Nah ini gunanya ngaji fikih, Pak. Jangan sampai kita ini mingkem. Berarti kan bukan rukun kauli, rukun kolbi dia. Hati yang berbuat, bukan lisan. Dikatakan rukun kauli harus pakai mulut. Walaupun yang nggak kenceng, cukup imam aja yang kenceng sama mukabbir. Allahu Akbar, ngucap mulutnya. Harus sedemikian rupa karena dia rukun. Kalau nggak rukun kauli nggak jadi masalah, sah-sah saja sholatnya kalau dia sunnah. Ini masalahnya dia rukun sholat. Kalau kita tidak memenuhi rukunnya, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus diulang sholatnya. Ini penting kita garis bawahi. Terjadi perbedaan pendapat tentang posisi ngangkat tangan. Ada yang sampai kuping begini. Ada yang sampai kuping. Ada yang sampai bahu. Sampai bahu itu jari-jarinya agak ke atas bahu sedikit. Jari-jarinya itu agak ke atas bahu sedikit. Ini yang sampai ke bahu. Nyamping. Yang tidak boleh selain dua itu. Enggak boleh. Kan ada orang begini, Pak. Tengah-tengah. Ini patokannya bukan bahu, dada. Kalau dada tidak ada penjelasannya. Fatwanya juga enggak ketemu. Nasnya juga enggak ada kalau dada. Atau ada yang malas betul. Allah Akbar. Pernah nggak ngeliat orang ngangkat takbirnya malas banget? Allah Akbar. Ketiban sedekap begini, ketinggian. Itu juga ndak ada nasnya itu. Ini penting, ngaji itu penting. Jangan pula ketinggian, Pak. Allahu Akbar. Jangan. Apalagi keleknya bau kan? Jangan ketinggian. Jadi patokannya kuping sama bahu. Jadi kalau mau sejajar dengan bahu begini. Oke, kita masuk dulu ke penjelasan dalil-dalilnya karena kita ngaji sifat sholat ini. Saya sampaikan dulu dalil dan fatwa mengangkat tangan sebahu, setentangan dengan kedua bahu. Keterangan ini diambil dari Salim, dari bapaknya An Salimin, An Abihi, dari Salim, dari bapaknya Salim. Jadi bapaknya Salim itu siapa? Sahabat Nabi. Qala dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tatahas salata. Kata Abu Salim, saya melihat berarti kesaksian mata. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tatahas salata. Ketika beliau memulai salatnya, maksudnya takbir ya, rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya mankibai. Beliau mengangkat kedua tangannya sehingganya kedua tangannya sejajar, setentangan dengan kedua bahunya. Berarti bukan dada ya, Pak. Jangan begini. Banyak saya ngeliat orang sholat tuh begini, ke dada dia. Bukan ke bahu. Nah kalau sini bahu. Ini namanya ke bahu. Bukan dada. Ke bahu. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor 739. Sahih Muslim 390. Sahih Mutafaqun alaih. Ini Sahih kelas 1. Ulama madhab yang memfatwakan setentangan dengan kedua bahu adalah
Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Jadi Imam Hambali yang ngangkat tangan itu setentangan dengan kedua bahu. Baik, saya bacakan hadis yang kedua. Sambil minum silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Baik Umarnya bersama Nabi maupun anaknya juga bersama Nabi. Jadi sahabat Nabi semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati, apabila beliau berdiri untuk salat, rafa'a, beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hatta takuna hadwa mankibai, sehingganya kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Tsumma kabbar, beliau bertakbir. Fa idza arada ayyarka'a fa'ala mithla dzalik. Ketika Nabi hendak ruku mengamalkan kayak gitu juga. Wa idza rafa'a minar ruku' fa'ala mithla dzalik. Dan ketika Nabi bangun dari ruku mengamalkan yang seperti itu juga. Mau ruku, bangun ruku. Wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan Nabi tidak melakukannya ketika bangun dari sujud. Kalau bangun dari sujud, enggak usah ngangkat tangan. Mau duduk di antara dua sujud gitu Pak, jangan ngangkat tangan. Mau sujud lagi juga, jangan ngangkat tangan. Walaupun enggak umum, tapi pernah saya ngelihat. Ada orang yang mau sujud ngangkat tangan, bangun sujud ngangkat tangan. Pernah gitu, sekali dua kali, tapi tidak umum, nggak banyak yang kayak gitu. Jadi langka sekali. Mungkin dia belajar agamanya nebak-nebak kali ya. Itu tanda dia nggak pernah ngaji kan, nebak-nebak. Pikir dia kalau ganti gerak sholat ngangkat tangan semua, padahal tidak. Hadis ini tercantum dalam versi Sahih Muslim nomor 390 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Jadi ini versi pertama, ngangkat tangan setentangan dengan kedua bahu. Dan ini adalah fatwa Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Jadi kalau bapak-bapak bermadzhab Hambali, sebaiknya mengamalkan seperti ini. Patokannya begini. Jangan terlalu ke bawah. Jari-jari itu boleh menjangkau lebih ke atas bahu sedikit. Jari-jarinya. Begini. Kalau bermadzhab Hambali ya, yang mengambil fatwa-fatwa fikih madhab Hambali. Baik, sekarang kita masuk yang kedua. Dalil mengangkat tangan setentangan dengan kedua telinga. Diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qabbar. Kata Malik bin Al-Huwairis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbar, beliau apabila bertakbir, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udunai, sehingganya kedua tangannya setentangan dengan kedua telinganya atau sejajar dengan kedua telinganya. Ini madhab Syafi'i ini Pak. Saya selesaikan dulu bacanya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udunai. Dan apabila beliau ruku' pun mengangkat kedua tangannya sampai setentangan dengan kedua telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' faqala sami Allahu liman hamidahu fa'ala mitla dzalik. Dan ketika bangun dari ruku,
Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah fa'ala mitla dalik, dan Nabi mengerjakan yang sedemikian rupa juga. Jadi ketika masuk sholat takbiratul ihram, ketika mau ruku' dan ketika bangun dari ruku' ngangkat tangan setentangan dengan kedua telinga. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 695, Sahih Muslim 589, An-Nasa'i 880, Abu Dawud 745, Ibnu Majah 859, Musnad Imam Ahmad 15172, dan Sunan Ad-Darimi 1251. Nabi mengangkat tangan setentangan dengan kedua telinganya. Bahkan di sini disebutkan dari Qatadah dengan sanad yang sama, annahu ra'a Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima furu'a udunai, sehingganya kedua tangannya melampaui atas telinganya. Nah, jadi a'la udunai maksudnya. Bagaimana kaifiatnya? Kaifiatnya begini, dijelaskan oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i. Ibhamahu, kedua jempol tangan Nabi, sahmata udunai, menyentuh tempat anting-anting. Nah, menyentuh tempat anting-anting. Dan wa asabi'ahu, jari-jari tangan beliau a'la udunai, menjangkau bagian atas telinga. Ini kan bagian atas telinga nih Pak, melebihi atas telinga. Ini versi yang kedua. Yang pertama begini di bahu. Nanti saya kasih perjelasan tambahan. Kalau di bahu sekali lagi madhab Hambali, jari tangan sedikit melampaui atas bahu, jangan ke bawah, jangan begini, jangan pula begini, jangan di tengah, ya, jangan di tengah, jangan terlalu ke bawah, tapi melampaui dikit bagian atas bahu, sejajar dengan bahu. Pendapat kedua sama-sama Sahih Bukhari Muslim juga semua, sampai telinga, jempol tangan di telinga, jari-jari melampaui bagian atas telinga. Telapak tangan sama, menghadap ke arah kiblat semua. Cuman bedanya yang di telinga ini jarinya misah. Nah kayak saya ini Pak, jarinya misah. Tapi kalau yang di bahu jarinya rapat. Itu bedanya. Ini yang disebut dengan ilmu bersanad. Jadi bapak-bapak jangan nebak sendiri. Kalau bapak-bapak bermadzhab Hambali ya harus begini. Kalau bermadzhab Syafi'i ya begini. Jadi jangan meragukan dalilnya, sahih semua. Dan perlu kita ketahui Pak, fatwa itu mendahului kitab hadis Bukhari Muslim. Tak ulang ya. Fatwa mendahului, fatwa dulu, fatwa Imam Hanafi, lalu fatwa-fatwa Imam Malik, lalu fatwa-fatwa Imam Syafi'i, lalu fatwa-fatwa Imam Hambali. Setelah selesai periode fikih, masuklah periode pembukuan hadis. Periode pembukaan hadis itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Tadi zamannya beda. Ibarat kata ada yang zaman Pak Karno, ada yang zaman reformasi. Begitu. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Beda zaman. Makanya banyak orang salah Pak, membatalkan fatwa Imam Syafi'i, tapi dibatalkannya dengan langsung merujuk Sahih Bukhari. Padahal Imam Bukhari sendiri mengikuti fatwa Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari itu bukan berhukum, Imam Muslim bukan berhukum. Beliau itu cuman membukukan hadis. Yang berhukum itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Harus kayak gitu. Lebih lucu lagi kalau ada yang ngomong begini, udah nggak usah ikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, langsung aja Sahih Bukhari Muslim. Lebih lucu lagi. Lebih lucu lagi. Ini harus hati-hati benar kita itu. Jadi percayalah, imam yang 4 itu secara keilmuan pakarnya Quran dan Sunnah, dari ilmu yang terkait dengan itu. Satu.
secara masa lebih senior dari semuanya, kecuali sahabat kan. Kemudian yang berikutnya, secara moral nggak keturutan sama kita, nggak keturutan. Mengapa nggak keturutan? Imam Syafi'i nggak pernah nonton TV. Setuju nggak kira-kira Pak? Nah kita ini nonton TV. Mending yang di TV itu masih berita yang ditonton. Ini nontonnya Dewi Persik, Gisel kan begitu ya. Nontonnya yang kayak gitu-gitu. Terus kita merasa lebih soleh. Nggak bisa, nggak bisa. Terus Imam Syafi'i nggak pernah nyinyir, nggak pernah. Nah kita hampir tiap hari nyinyir, apalagi urusan politik kan. Terus Imam Syafi'i nggak pernah Facebookan, nggak pernah. Borok-borok YouTubean. Nah kita nampang aja di YouTube kan, di Facebook itu. Jadi kualifikasi apapun nggak sebanding sama kita. Apalagi beliau-beliau itu katanya menghafal hingga 10 juta hadis. Subhanallah. Ini batuk kanjinya belum sembuh Pak, masih berlangsung. Baik, saya lanjutkan lagi tentang dalil-dalil ini. Satu lagi dalilnya dari versi Madzhab Syafi'i, bahwasanya dari Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi, qala dia berkata, sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sholat di belakang Rasul, kata Wa'il, kata bapaknya. Falamma tatahas sholat takabbar, ketika membuka sholat beliau bertakbir. Rafa'a yadaihi hatta hadata udunai, beliau mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya setentangan dengan kedua telinganya. Sahih Muslim 608 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Selanjutnya ada bahasa begini. Dari Malik Al-Huwairis dia berkata, hatta yablugha bihima furu'a udunai. Jari-jari tangan Nabi itu melampaui atas telinganya. Melampaui atas telinganya. Jari-jari tangan Nabi tersebut. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Daud. Nah, terkait dengan ini Syekh Ibnu Qudamah menyampaikan begini. Kata Ibnu Qudamah, wa huwa mukhayyarun fi raf'ihima ila fur'i udunai au hadwa mankibai. Bebas memilih. Bebas memilih. Mau ngangkat tangan sampai kuping atau setentangan dengan kedua bahu, silahkan memilih. Wa ma'nahu ayablugha bi atrafi asabihi dzalikal mawadi'. Maknanya adalah jari-jari tangan kita sampai di kedua tempat tersebut, bahu maupun telinga. Wa innama khuyyira li anna kilal amrayn marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini silakan bebas memilih, bagus semua, karena dua-duanya sama-sama diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, pandangan ulama itu begitu. Kitab Al-Mughni juz yang kedua halaman 327. Ibnu Qudamah adalah murid terkemuka dari Imam Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hambal, dan adalah mujtahidin rajih yang menjelaskan fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ada pendapat yang menggabungkan keduanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulama madzhab Syafi'i, mujtahidin rajih, yang sampai wafat meninggal dunia tidak menikah. Bukan bantut Pak, bukan ya. Karena ngapa? Belum menyelesaikan menggali ilmu dan mengajarkan ilmu yang pokok-pokok. Jadi nggak punya kesempatan ngelamar gadis, nggak punya kesempatan. Dari pagi, siang, malam tidurnya cuma sedikit. Kerjaan Imam Nawawi belajar, mengajar dan menulis kitab. Itu Imam Nawawi. Beliau wafat di usia muda. Yang nggak boleh itu sengaja membujang
membenci pernikahan. Kayak Pak Haji Hamdan lah, bujang umpamanya kan. kalau bujang. Jadi orang mau manggil bapak masih bujang kan? Mau manggil ketuaan misalnya. Ada orang manggil kok bujang terus? Ah, repot nikah mah. Jadi beban dan tanggung jawab. Nah, itu namanya benci nikah kan? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golonganku. Makanya kalau Pak Haji Hamdan bertekad enggak menikah, termasuk benci sunnah Nabi. Di akhirat enggak akan masuk surga. Tapi kalau Pak Haji Hamdan menikah dan enggak cuma satu ya, enggak cuma satu. Itu benar-benar mencukupi sunnah Nabi gitu ya. Benar-benar menetapi. Jadi Pak Haji nanti di akhirat kalau sama malaikatmu ditaruh ke neraka bisa protes. Enggak bisa gua masuk neraka gitu, karena gua mengikuti sunnah Nabi. Surga jadinya. Siapa bilang di akhirat enggak bisa protes? Bisa. Kan hujah diterima oleh Allah Ta'ala. Hujah diterima di akhirat nantinya. Jadi Imam Nawawi ini bukan benci pernikahan, tapi beliau belum sempat menikah. Bahasanya begitu. Bismillah. Sebetulnya bapak-bapak sudah banyak kenal, sudah tahu kitab-kitab Imam Nawawi. Pernah baca hadis Arba'in kan? Hadis Arba'in itu Imam Nawawi. Riyadus Shalihin kan? Yang di semua masjid ada tuh koleksinya Riyadus Shalihin, Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Yang paling tebal antaranya misalnya Minhajut Thalibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalnya. Ini ulama bener Pak. Betul-betul ulama maksudnya. Bukan ulama-ulamaan. Bayangin kitabnya segini, satu judul. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kalau bapak-bapak mau beli, budgetnya 5 juta. Kita mah punya duit 5 juta. Bukan beli kitab. Beli HP. Kan gitu ya. Lebih ke sana, main gadget gitu. Itu Imam Nawawi. Beliau menjelaskan wa amma sifatur raf'i. Adapun sifat mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, fal masyhur, pendapat yang masyhur, mim madhabina, dari madhab kami. Kalau Imam Syafi'i mengatakan madhab kami, berarti madhab Syafi'i, karena beliau adalah ulama penjelas fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Wa madhabil jamahir, dan pendapat mayoritas ulama, annahu yarfa'u yadaihi adwa mankibayhi, bahwasanya mengangkat tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Kata Imam Nawawi, mengangkat tangan itu sejajar dengan kedua bahu, bihaitsu, yakni menempatkan yuhadhiya atrafu asabihi furu'a udunaih, jari-jari tangan melampaui bagian atas telinga, jari-jari tangan. Ai a'la udunaih, lebih tinggi dari kedua, lebih atas dari kedua telinga. Wa ibhamahu, kedua jempol tangan, syahmata udunaih, di kedua tempat anting-anting. Sahmah ini namanya sahmah Pak. Syahmata udunaih, kedua tempat anting-anting. Warohatahu, dengan kedua pergelangan. Ini pergelangan ya. Warohatahu, kedua tangan, mankibaih, kedua pergelangan tangan setentangan dengan kedua bahu. Nah, jadi kalau kata Imam Nawawi, pergelangan tangan setentangan bahu, jempol tangan telinga, jari-jari melampaui bagian atas telinga. Ini penjelasan Imam Nawawi. Hadis ini tercantum dalam kitab syarah, keterangan ini tercantum dalam kitab syarah Sahih Muslim, juz yang kedua, halaman 119. Jadi ulama itu begitu mendetilkannya. Sekarang saya ambil kesimpulan dulu. Kesimpulan pertama, takbiratul ihram itu rukun sholat. Kesimpulan pertama. Adapun mengangkat tangan hukumnya sunnah. Menurut Imam Hambali sebahu, menurut Imam Syafi'i setelinga. Penjelasan Imam Nawawi yang sebahu pergelangan tangan, jempol tangan di tempat anting-anting, jari-jari tangan
melampaui bagian atas telinga. Baik, saya kasih catatan tambahan dulu sebelum kita tanya jawab. Kapan kita mengangkat kedua tangan? Kalau nggak sempat tanya jawab ya Pak, maka kita Jumat depan tanya jawabnya. Siapin aja tulisan sekarang, kalau lupa nanti dikirim ke WA saya atau nanti ditulis yang akan datang, biar nggak putus videonya ya. Saat kapan mengangkat tangan? Al-awwal, yang pertama, muqaranatur raf'i li takbir. Ngangkat sama takbirnya barengan. Ngangkat sama takbirnya barengan. Allahu Akbar. Bar itu tangan udah di sini juga. Allahu Akbar sambil berniat di hati. Allahu Akbar sambil berniat di hati. Bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, taqdimur raf'i alat takbir. Duluan ngangkat lalu takbir. Contoh. Sampai atas dulu kita. Allahu Akbar, begitu. Atau begini. Allahu Akbar. Jadi ngangkat dulu baru takbir. Selanjutnya walam yakul ahadun bitaqdimi takbiri ala raf'i. Tidak ada satupun ulama mengatakan, sahabat menjelaskan takbir dulu baru ngangkat. Tidak boleh. Jadi begini. Allahu Akbar baru ngangkat. Nah itu nggak boleh. Jadi tidak ada satupun sahabat dan ulama yang mengatakan takbir dulu baru ngangkat. Yang ada bersamaan Allahu Akbar atau ngangkat dulu Allahu Akbar, dan tidak boleh Allahu Akbar baru ngangkat. Keterangan ini bisa dibaca dalam kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani juz yang kedua halaman 74. Kitab Subulus Salam ini Pak sarah Bulughul Maram. Bulughul Maram itu dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama mujtahidin rajih madhab Syafi'i juga. Makanya ada orang membid'ahkan kunut tapi tentengannya Bulughul Maram. Kan bikin ketawa itu. Uang pengarang Bulughul Maram aja kunut terus kalau subuh. Tapi tentengannya Bulughul Maram. Ini kan makanya hadis nggak boleh cuman dipelajari matannya, harus sarahnya, dan jangan mensarah sendiri, ulama yang pakar di bidangnya. Jadi begitu. Jadi disebutkan bahwasanya tidak boleh sama sekali takbir dulu baru ngangkat tangan. Baik, selanjutnya masih gatal. Sifat mengangkat tangan. Sifat mengangkat tangan itu mekar atau rapat. Ini ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, apabila berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi maddan, mengangkat kedua tangannya maddan. Maddan. Cuman gitu aja Pak kali katanya. Ini menjelaskan sifat maddan. Tangan Nabi itu maddan. Nah, oleh ulama beda penafsiran. Kalau kata Imam Syafi'i maddan itu mekar jarinya. Kata Imam Hambali maddan itu rapet jarinya. Coba kurang apa? Sama-sama ulamanya, sama-sama pakar bahasa Arabnya. Apalagi itu orang Arab semua. Nggak tahu Imam Hambali dari mana ya jalurnya. Kalau Imam Syafi'i jelas kan keturunan Nabi kan. Salah satu duriatnya Rasulullah SAW. Orang nyebut sekarang Mahabib itu istilahnya kan. Keturunan Nabi. Tak dari mana jalurnya. Dari apa namanya silsilahnya. Kita nggak hafal. Tapi makanya menghafal silsilah itu penting Pak. Cuman kita ini karena bukan keturunan darah biru. Makanya nggak kita hafal. Kita keturunan darah merah semua. Kalau darah hijau, darah biru biasanya dihafal. Keturunan orang-orang hebat ya. Jadi kembali lagi bahwasanya maddan sama ulamanya, sama pakar bahasa Arabnya, sama pakar Quran Sunnahnya, tapi punya perbedaan pendapat. Subhanallah. Kalau makanya khilafiyah nggak boleh otot-ototan. Amalkan saja masing-masing. Ini otot-ototan tentang kunut subuh, kan kurang kerjaan kan? Itu khilafiyah. Yang baca doa kunut yang masuk surga, yang nggak baca doa kunut yang masuk surga. Yang masuk neraka? Yang nggak sholat subuh.
Dan mohon maaf, yang nggak sholat subuh pun belum tentu masuk neraka. Belum tentu. Dia nggak pernah sholat subuh. Sehari lagi mau mati, tobat dia. Nggak jadi masuk nerakanya. Itu aja belum tentu, Pak. Makanya kita jangan berebut bener lah. Itu namanya khilafiyah, perbedaan pendapat. Nah, terkait dengan ini Imam Syafi'i menguatkan dengan dalil bahwasanya karena Rasulullah SAW idza kabbar li salati, bahwasanya Nabi SAW apabila bertakbir untuk salat nasyaro. Kuda nasyaro ini nggak bisa lagi bahasa lainnya. Nasyaro itu mekar, renggang. Nasyaro asabi'ahu, jari-jarinya mekar. Jari-jarinya direnggangkan. Ini dalil penguat bagi madhab Syafi'i. Bagi kita simpel saja, yang Imam Hambali begini, yang ikut Imam Hambali, yang sebahu ya Pak begini, yang ikut Imam Syafi'i begini. Amalkan. Kalau kita sholatnya tidak dalam shop, sedang sholat sunnah misalnya, atau jadi imam, dibuka keleknya nih, sikunya dijauhkan dari badan. Kalau sedang sendiri sholat sunnah atau shopnya renggang atau di paling depan. Tapi kalau dalam shop yang rapat, jangan begini, kena muka orang. Jadi kita sedikit turunkan. Nah begini. Jadi proporsional. Karena ada yang pengen persis betul nyontoh Nabi. Nggak bisa Ustadz, kalau saya mah persis nama Nabi, kata dia, harus begini. Kamu itu, kata saya membaca hadisnya itu kan Nabi nggak pernah jadi makmum. Karena Nabi selalu jadi imam kan. Pernah nggak Nabi jadi makmum? Ya nggak pernah. Nabi ya jadi imam. Yang sudah mau wafat sekalipun sakit, Nabi masih jadi imam. Ya wajar orang imam di depan. Wajar dia nggak ada yang menghalangi di samping. Nah kalau kita dalam shop, ya tarik sikunya. Jangan langsung dimekarkan begitu. Selanjutnya masih ada tambahan lagi. Mengangkat tangan pada tempat yang lainnya. Satu. Menurut pendapat Imam Hanafi, ngangkat tangan tuh cuman sekali aja. Waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selain itu, mau ruku nggak ngangkat tangan. I'tidal sami Allahu liman hamidah nggak ngangkat tangan. Ini fatwa Imam Hanafi. Kalau ada yang begitu Pak, berarti ikut mazhab Hanafi. Ini keterangannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ala usolli bikum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian salatnya Rasul? Fasalla, beliau salat. Ini Abdullah bin Mas'ud ini lam yarfa' yadayhi illa fi awwali maratin. Tidak mengangkat kedua tangannya illa fi awwali maratin. Tidak mengangkat kedua tangannya kecuali cuman awal saja. Cuman awal saja. Takbiratul ihram. Berarti yang angkat tangannya awal saja Pak, masuk ke fatwa Imam Syafi'i. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 257, An-Nasa'i 1026 dan Abu Daud 748. Bismillah. Sekarang yang kedua, ngangkat tangan di 3 tempat. Di 3 tempat. Ini fatwa Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Ibnul Mubarak dan ulama-ulama yang lainnya. Sebetulnya begini, ulama madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak. Cuman yang terkenal fatwanya cuman 4, gitu aja Pak. Banyak, cuman yang bertahan dan diikuti dan banyak pengikutnya adalah 4. Nah, ulama madhab yang paling banyak pengikutnya adalah Imam Hanafi. Itu paling banyak. Karena paling longgar. Madhab paling longgar itu madhab Hanafi. Sampai-sampai memperbolehkan nikah tanpa wali misalnya. Madhab Hanafi. Itu pelajaran bagi kita Pak. Orang lebih suka yang longgar daripada yang kaku-kaku. Apa iya yang kaku doang yang masuk surga? Enggak, semuanya masuk. Bener aja, semuanya masuk. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kita makan sembelihan orang non muslim, apalagi di ahlul kitab, boleh. Walaupun orang nyembelihnya nggak baca bismillah, kalau Imam Hanafi.
Kalau Imam Syafi'i nggak boleh, haram. Makanya orang Eropa banyak ikut mazhab Hanafi. Sedekapnya aja di bawah pusar begitu. Karena mazhab Hanafi adalah mazhab paling longgar. Yang nomor 2 yang paling banyak pengikutnya mazhab Syafi'i. Mengapa paling banyak yang banyak juga pengikutnya? Imam Syafi'i lebih longgar juga. Apalagi di Indonesia kan rata-rata bermadzhab Syafi'i. Tapi masih agak kaku di beberapa kasus. Kayak sentuhan suami istri batal. Itu kan diketatkan sekali di madzhab Syafi'i. Di madzhab Hanafi enggak batal. Kata Imam Hanafi, mohon maaf bahasa kasarnya kita, kalau madzhab Hanafi, emut-emutan aja enggak batal. Bener Bang, enggak batal. Bahasa apalah itu ya. Jangankan bini dewek Pak, bini orang dipegang aja enggak batal wudunya. Itu madzhab Hanafi. Cocok lah kalau sama Amerika, cocok. Eropa. Makanya kalau orang Eropa masuk Islam bermadzhab Hanafi, dia paling enak. Kalau orang Amerika masuk Islam madzhab Hanafi. Karena ngapa lebih longgar? Kayak Turki sebagainya ya. Kalau Syafi'i dia ketatkan. Yang ketiga banyak pengikutnya itu madzhab Maliki. Yang paling sedikit pengikutnya madzhab Hambali karena paling kaku. Kadang-kadang pengikut Imam Hambali enggak persis ikut Imam Hambali lagi. Kalau masalah kunut enggak kunut, dia ikut Imam Hambali, enggak kunut kan? Sama Imam Hambali enggak kunut. Bismillahnya sir langsung alhamdulillahirabbil alamin, ikut Imam Hambali. Enggak pakai bismillah kan atau bismillahnya sir. Tapi ketiban yasinan enggak ikut Imam Hambali, padahal Imam Hambali yang paling menganjurkan baca Yasin. Baca Quran buat orang mati. Ketiban Yasin sama Quran baca untuk orang mati, bid'ah katanya kan begitu ya. Subhanallah. Nah itu Pak, pembelajaran kalau saya analisanya begini. Ternyata fatwa yang paling longgar itu paling banyak pengikutnya. Sirru wala tu'asiru. Ringankan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan, jangan bikin orang lari. Berislam juga begitu. Ada yang nanya, Ustadz, boleh enggak pakai cadar? Boleh. Jelek enggak pakai cadar? Tidak. Bagaimana dengan orang yang menghina cadar? Enggak boleh. Karena ngapa? Istri Nabi pakai cadar. Makanya kalau orang menghina cadar, maka berarti menghina istri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Ummul Mukminin, semua istri Nabi pakai cadar. Tapi ada yang nanya, wajib enggak pakai cadar? Tidak wajib menurut pendapat jumhur ulama. Ah, begitu. Makanya tadi Pak, kebanyakan orang Islam memilih tidak bercadar. Tapi jangan pernah ngomong begini, yang cadar masuk surga, yang enggak cadar masuk neraka. Jangan ya. Jangan, diperlonggar. Imam Hanafi berpendapat telapak kaki itu bukan aurat. Tapi yang lain aurat. Begitu. Imam Syafi'i berpendapat muka ini aurat, maka harus dicadari. Itu Imam Syafi'i. Nah silahkan ngambil pendapat masing-masing. Ada yang sukanya kaku, yang kaku gitu. Ada yang sukanya longgar, longgar gitu. Dan tidak perlu saling menyalahkan. Karena semuanya itu masuk surga semua mudah-mudahan. Allahumma amin. Ah, sepi neraka, sepi. Yang neraka yang kafir-kafir aja Pak, yang musyrik gitu nah ya. Sepi neraka. Orang Islam enggak lah. Orang sholat semua. Baik, pendapat jumhur ulama, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ngangkat tangan di 3 tempat. Yakni idab tatah sholat, ketika memulai sholat. Ketika memulai sholat, ngangkat tangan. Berarti takbiratul ihram ya. Wa qabla ayyarka'a, sebelum ruku ngangkat tangan. Wa idza rafa'a minar ruku', dan ketika bangun dari ruku ngangkat tangan. 3 tempat. Wala yarfa'uhuma bainas sajadatain, dan jangan mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan di antara 2 sujud. Mau sujud nggak ngangkat tangan, bangun sujud juga tidak mengangkat tangan. Sahih Muslim, Sahih Bukhari 739, Sahih Muslim 390. Nah, ada pendapat yang ketiga, ngangkat tangan di 4 tempat. Jadi ulama madhab, kemudian pengikut-pengikut ulama juga menemukan hadis Nabi. Hadis ini disandarkan kepada Abdullah bin Umar. Tetapi ini marfu' sampai kepada Nabi. Karena kata Abdullah bin Umar, aku mengamalkan ini contoh Nabi. Yakni nambah yang keempat. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Ketika bangun dari 2 rakaat,
habis tasahud awal ya. Bangun dari 2 rakaat habis tasahud awal, ngangkat kedua tangan. Ketika takbiratul ihram ngangkat tangan, mau ruku ngangkat tangan, sami Allahu liman hamidah ngangkat tangan, dan ketika habis tasahud awal berdiri ke rakaat yang ketiga pun ngangkat tangan. Keterangan ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 739, Musnad Imam Ahmad 6293. Jadi terkait dengan sifat salat Nabi ini, yang di luar konteks ini kalau tidak ada fatwa dan dalil jangan diamalkan, Pak, itu saja. Selama masuk dalam konteks ini walaupun berbeda pendapat benar semua, tidak ada yang salah. Yang salah itu yang mengandung mafsadat, kerusakan di luar fatwa. Ya saya ambil contoh tadi kan, cadar bagus, kerudung biasa bagus, pakai gamis long dress sampai bawah ibu-ibu bagus, pakai baju potongan, baju kemudian bawahnya rok bagus, pakai baju kemudian bawahnya celana longgar, kulot lah bahasanya ya, selama dia longgar bagus. Pakai jilbab, pakai baju, pakai kerudung, tapi kerudungnya dimasukin ke dalam, yang lain tampak ngetat, enggak bagus. Jangan kepleset saya ngomongnya, enggak bagus ya, enggak bagus. Itu bikin Pak Haji Hamdan penasaran kan. Subhanallah. Pak Haji aja lah jadi bantalan ya. Bikin penasaran, enggak bagus jilbab, jangan. Kan tanggung amat sih Pak. Nah itu jelek. Apalagi yang telanjang. Makanya yang bahaya itu bukan yang pakai kerudung. Yang bahaya itu yang telanjang. Karena yang telanjang itu, kalau kita ngeliat orang pakai kerudung, Pak, apalagi cadar kan adem kan, nggak pengen ngapa-ngapa pikiran, nggak kemana-mana. Coba bapak-bapak mau ke masjid, papasan sama cewek, pakai you can see sama lekton sama celana pendek. Jadi imam bisa salah bacaannya itu, karena kebayang-bayang waktu papasan tadi, itu yang ngerusak sebetulnya. Jadi sekali lagi biarkanlah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ini sudah selesai ya Pak, bab yang kedua, sudah masuk waktu isya. Untuk tanya jawab nanti persiapkan saja di Jumat yang akan datang. Kalau bisa dicatat ya Pak, biar enggak lupa apa yang mau ditanyakan. Baik, demikian kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.